waktu berapa menit ke masjid nggak bisa, itu sangat terlalu. Kalau belum ditegur Allah, belum mereka lah. Sebelum ditegur Allah, laksanakan makanya ya. Oke, jadi ibu-ibu kalau yang sering lupa senior di rumah umpama ada imam anaknya yang cewek, imaman bu, ya imaman bu ya, diajak imaman. Kalau ibu-ibu yang sepuh ini masih kuat tindak atau jalan ke masjid bu, lebih afdol ke masjid, ya berzikir iktikaf di masjid sebelum maghrib sudah jalan dulu, tindak dulu ya biasa senior itu ya. Nah di situ iktikaf, tapi satu begitu dadak di masjid ada temannya nggak jadi iktikaf, ngobrol rumpi, jangan. Ingat bu ya, kalau diajak ngobrol atau rumpi temannya nggak usah direken, biar aja ngomong sendiri. Yang penting ibu ya, nggak usah dihiraukan, ibu aja yang pasti ya. Itu ingat bu ya, kalau ibu sering lupa sholat di rumah sendiri, lebih baik ibu sholat ke masjid kalau dekat di masjid. Tapi izin sama yang di rumah bahwa ibu mau ke masjid. Itu aja ya. Paham ya bu ya, mudah-mudahan ya memang faktor U itu seperti itu bu, kadang kelebihan, kadang kurang ya bu ya. Ya monggo silakan. Udah waktunya ini enggak sholat. Terus kalau sampai di rumah itu kodok bisa enggak? Lupa sholatnya kebablasan dikodok. Monggo Mbak Lisa, Bu Nur. Mbak Lisa. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan dengan pertanyaan ini ibu-ibu semangat untuk sholat bu ya. Yang bisa dikodok itu yang jauh bu. Misalnya perjalanan gitu loh. Oh perjalanan jauh bisa bu, di jamak kosor itu bisa. Kalau perjalanan balik papan, kalau di Samarinda aja misalnya ada acara bu, berhenti bu, sedang ada azan aja acara bisa diberhentikan ya. Jadi sholat utamaku sholat, jadi nanti baru acara dilanjut. Yang dikodok itu bu ya, dan perjalanan jauh. Nah sakit juga bisa, misalnya sakitnya sakit menua bu ya, kok naik turun ke kamar mandi. Nah itu bisa bu diringkas antara misalnya zuhur di jamak sama asar, jamak kosor bu ya, dua-dua. Terus nanti lagi maghrib sama isya. Cuma subuh yang nggak bisa bu ya, subuh itu harus satu. Syukur-syukur kalau bisa sholat malam. Ini contoh aja bu ya, contoh mama saya itu di Jawa kan buta sama sekali nggak bisa. Nah naik turun di ranjang itu kan kasihan, capek. Bilang bu, kalau mau sholat pagi memang dia rajin bu sholat tahajud, nyambung subuh. Itu langsung ke kamar mandi kan dia pasti pipis itu. Nah habis itu sholat subuh selesai sampai duha baru pasang pempes. Iya, saya pasang pempes. Habis itu nanti pas zuhur, atau misalnya zuhur itu masih namanya orang tua kan nggak capek kah apa-apa, itu asar baru dilepas pempes, dia sholat zuhur sama asar karena darurat betul-betul nggak bisa keluar masuk kamar mandi sering-sering. Nah terus kalau maghrib dilepas lagi, yang tadi habis asar itu dilepaskan, dipasang lagi maghrib sampai isya itu sih. Enggak bu, karena kadang-kadang pipis di pempesnya, jadi dia juga merasa risih kan. Jadi maghrib sama isya sholat, nanti pasang lagi pempesnya sama sampai subuh. Tapi alhamdulillah meskipun sepuh hampir 100 umurnya masih bisa sholat tahajud. Alhamdulillah, itu yang saya syukuri. Ingatannya betul-betul enggak rusak ingatannya, cuma ya itu Allah memuji dengan mata, terus tenaganya itu kalau jalan masih geder-geder gitu. Jadi kasihan saya. Maunya dia itu tiap waktu, cuma yang melihat itu kan kasihan, habis butuh itu ngos-ngosan. Ya sudah gitu aja, alhamdulillah nurut. Itu boleh bu ya. Misalnya ada yang dirawat gitu, ya itu aja aturannya, karena kasihan kalau sudah tidak mampu ya. Ya mungkin itu bu ya. Ada tambah sedikit ya, tambah sedikit aja karena sudah ada ibu majelis kesehatan. Kalau yang sudah tidak mampu bangun, ya ingat yang tidak mampu bangun, mungkin tadi sudah sakit, buta,
atau sudah tidak bisa jalan, masih bisa jalan, tapi kalau tidak ada yang nuntun, tetap boleh tayamum. Ya, tidak usah ngambil air. Kalau ke kamar mandi sendiri kan dikhawatirkan yang sepuh itu jatuh. Ya, itu boleh tayamum ya, tayamum. Ya, ini nanti maka kedepannya akan diberikan pengarahan kepada dari majelis tabligh. Bagaimana sih caranya tayamum untuk orang yang sakit? Jadi tidak usah perlu harus ke kamar mandi. Orang yang sudah betul-betul sakit dan tidak bisa bangun, kan tadi masih pakai pampers ya. Tidak apa-apa, pampers nggak bisa dibuka, tidak apa-apa. Itu namanya rukhsah. Allah Maha tahu keadaan umatnya yang sudah tidak bisa untuk di pampers sudah tidak bisa lah. Itu kan salah satu yang diberikan Allah kepada hambanya, tidak mempersulit, memperingan, itu tadi rukhsah, ya, tidak apa-apa. Lah itulah namanya ada di surat Al-Imran ya, yang sholat berdiri, berbaring, duduk, ya, itu sholat gitu loh. Dia berbaring, makanya itu tadi dengan isyarat, meskipun tidak dengan gerakan tangan, mereka sudah tidak bisa mengucapkan, tapi dengan isyarat mata. Mungkin keluarganya yang nyendakkan kita gini ya, ditutup ini kepalanya, langsung karena sudah tidak bisa melafalkan bacaan sholat dalam hati, tapi orang sepuh itu masih bisa ingatannya seperti tadi yang usia 100. Dan saya ingat lagi Bu Eni Rahma, itu ibunya juga usianya sudah 90 ya mungkin. Nah itu juga sudah sering lupa, tapi yang diingat hanya sholat. Itulah kalau orang sepuh waktu semasih mudanya senengannya sholat, lah rajin sholat, maka sepuhnya pun tidak akan lupa itu yang namanya sholat. Benar Bu, sholat dan mengaji itu. Tapi kalau sudah sepuh, cuma hanya, mohon maaf ya, berleha-leha gitu maksudnya ya, tidak mendengarkan pengajian, padahal ngaji bisa, tidak mendengarkan ceramah, tidak sholat di masjid. Ceramah apapun didengarkan Bu ya, di masjid itu ya, selama ada ceramah, ada maulid datangi itu ya, datangi enggak apa-apa, daripada di rumah atau daripada ngerumpi menggosip. Ya lebih baik itu ya. Ingat Bu ya, sholat kalau ibu sudah tidak bisa ke kamar mandi, hanya tayamum meskipun ibu sudah pakai pampers. Ya, itu aja ya. Tetap ibu harus tayamum. Kalau sudah tidak bisa tayamum, ya ditayamumi sudah. Itu tadi ya. Kalau sudah tidak bisa apa-apa, ya disolati ya. Kalau sudah disolati itu apa artinya Bu? Mati. Ya, itu game over kalau main game. Namanya isdek, sudah mati, tamat, wassalam. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah bertanya dan mendapatkan penjelasan. Mudah-mudahan ibu-ibu yang bapak-bapak yang ada di sini selalu mengingat sholat agar nanti kelak kita akan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Kepada Ibu Eti, sabar ya Bu ya. Sedikit lagi ini tentang supaya ibu tetap sehat dan segar bugar akan diberikan sedikit tentang kesehatan. Kepada Mbak Eti dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, suaranya walaupun sudah dari tadi duduk, tapi masih semangat ya Ibu-ibu? Iya, alhamdulillah. Jadi saya tuh tadi waktu Bu Ajijah menceritakan, kalau sudah nggak bisa, nah berarti sholati. Itu langsung kotak-kotak gitu Bu, Bapak, di hati saya itu, bahwa sebenarnya kita itu kayak dikasih waktu tapi tidak tahu sampai kapan, dikasih kesempatan tapi tidak tahu sampai kapan. Jadi ada banyak pilihan. Waktu yang tersisa buat kita semua mau diapain, mau diisi apa, mau dimanfaatkan buat apa, mau kan pilihan ya Bu, mau gosip, monggo, mau ikut pengajian, monggo, mau sholat di masjid, alhamdulillah, atau nggak usah sholat aja kan, nanti pegel-pegel kalau jalan, wah banyak ya pilihan. Jadi ibu-ibu, pada suatu hari ada seorang nenek, dia itu kalau sudah azan zuhur di masjid, dia langsung cepat-cepat ke masjid.
dia itu kerjanya di pasar, dia jualan. Kalau sudah azan ini zuhur, datang dia ibu, dengerin ceramah. Abis sholat zuhur bu, dia ngapain? Dia sudah ikut kegiatan di masjid, dia keluar bu, ngambilin daun. Mana tadi bu? Ngambilin. Iya, jadi nenek ini setelah sholat bu ke halaman masjid, ngambilin daun, ngambilin sampah. Dia bawa kresek sendiri, diambilin. Terus itu dilakukan setiap hari. Pertama tidak ada yang sadar bu. Lama-lama ada yang tahu, ada yang lihat. Kok ibu ini tuh rajin ya ngambilin sampah. Kok rajin ya ngambilin daun. Terus ada yang bilang, Nek, gak usah ngambilin daun, biar petugas masjid saja. Apa neneknya nurut? Enggak bu, besok tetap aja ngambilin daun lagi. Lama-lama malah banyak jemaah yang kasihan. Sudah nek, gak usah, nanti capek, biar kami aja. Apa neneknya berhenti? Enggak. Jadi jemaah bingung, loh kok tetap aja ya ngambil daun. Sampai neneknya ketemu sama Pak Ustadz masjid. Pak Ustadznya tanya, Nek, kenapa nenek suka ngambilin daun, ngambilin sampah, biar petugas masjid saja? Neneknya jawab gini, tapi Pak Ustadz, ini rahasia ya, rahasia. Cukup Pak Ustadz yang tahu, gak boleh dikasih tahu. Boleh dikasih tahunya nanti. Udah rahasia ya. Neneknya tuh bilang, boleh kasih tahu ke orang lain, tapi nanti kalau saya sudah meninggal. Wah, Pak Ustadz tambah penasaran, rahasia apa iki kok seneng ngambilin daun? Ternyata nenek itu bilang gini, saya ini orang biasa, nggak punya banyak ilmu, nggak bisa berbagi ilmu. Saya ini orang biasa, nggak punya banyak uang, nggak bisa rajin sedekah. Saya ini sudah tua, badannya sering sakit, nggak bisa lagi sholat, ibadah, ngaji seperti waktu masih muda. Tapi saya, kata si nenek, pernah dengar ceramah di masjid. Ada satu ibadah yang kalau kita lakukan, insya Allah mendapat syafaatnya Nabi Muhammad, syafaatnya Rasulullah. Bahkan Allah pun bersolawat. Oleh sebab itu kata neneknya, Bapak, Pak Ustadz, saya ngambil daun satu, saya bersolawat 1 kali. Saya ngambil daun lagi 1, saya solawat lagi. Saya ngambil daun lagi, solawat lagi. Jadi izinkan saya terus mengambil daun. Sedihnya ketika Pak Ustadz dengar ini bu, hatinya langsung Masya Allah, nenek ini luar biasa. Dia mencari amalan-amalan ibadah yang mudah tapi berpahala besar. Apakah cuma sholawat ibadah yang berpahala besar yang kita bisa lakukan dalam hati? Meskipun kita cuma merem sambil tidur, bisa. Di sisa umur kita yang Allah jatah, yang kita nggak tahu sampai kapan, ayo isi dengan ibadah gampang, ibadah praktis, tapi pahalanya luar biasa. Nah itu tema kita hari ini ibu-ibu. Kok gitu? 2 hari lalu ibu, ini kan tanggal 12, tanggal 10 kemarin itu diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Jadi diharapkan siapapun, saya, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya, ayo kita sehat secara fisik, ayo kita sehat secara mental. Fisik saja bisa ibadah, alhamdulillah. Tapi kalau kita juga sehat mental, ibadahnya Masya Allah. Kalau hanya fisik, kadang kita cuma ritual, ya ngangkat tangan, ya ruku, ya sujud. Tapi bagaimana dengan hatinya? Bagaimana dengan jiwanya? Makanya tadi ibu-ibu, waktu saya dipersilakan maju, yang pertama saya lakukan apa ibu? Saya senyum dulu. Baru saya mengucap salam. Sebenarnya ibu-ibu, ini itu hadiah buat saya. Loh kok hadiah? Karena waktu saya senyum,
saya itu sudah mengikuti sunnahnya Rasulullah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Wah, cerita nenek tadi, dia tidak bisa sedekah pakai uang, tapi dia bisa sedekah pakai amal soleh yang lain. Salah satunya adalah tersenyum. Masya Allah. Ibu kalau senyum bu, lebarnya sama ya, kiri kanan. Jangan lebar ini, panjang ke kiri satu, ke kanan satu. Gampang kan senyum. Tapi ibu-ibu, tidak semua orang bisa senyum. Ada yang sudah Allah cabut nikmat tersenyum. Ada yang sudah susah menggerakkan bibir. Ada yang kalau bicara sudah susah karena ada masalah kesehatan. Ibu senyum gampang, tapi hadiahnya sedekah. Jadi ada sebuah surah, ibu mohon koreksi, yang mengatakan bahwa sebenarnya orang-orang yang sudah meninggal itu minta waktu sama Allah untuk dihidupkan kembali walaupun sebentar untuk bersedekah. Nah, surah 61 ayat 10. Masya Allah. Jadi bu, sedekah itu pahalanya luar biasa. Orang yang sudah meninggal pun minta dihidupkan untuk melakukan sedekah. Masya Allah. Jadi kalau kita sudah tahu nih dan kita masih dikasih waktu, kalau mau sedekah jangan ditunda bu, jangan nanti-nanti, jangan malah gak usah sedekah. Masya Allah. Ibu, apa hubungannya senyum dengan kesehatan mental? Ibu, kalau saya senyum gini bu, kan gampang ya, cuman bibir aja. Tapi sebenarnya ibu, kalau saya megang ini bu, ini otot tangan saya kan bergerak, bekerja. Kalau saya ngangkat turun, otot tangan saya kan bekerja. Saya geser-geser bu, otot tubuh saya kan bergerak. Tapi jumlah otot yang dibutuhkan untuk senyum jauh lebih banyak daripada otot yang kita butuhkan untuk mengangkat. Padahal cuma gini aja, tapi 15 otot di wajah kita bu bergerak dalam sekali gerakan. Masya Allah. Makanya Rasulullah bilang senyum itu hadiah, senyum itu sedekah. Otot mulut bu, bentuknya tuh bulat gini. Makanya mulut kita tuh bisa meringis, buka tutup, karena dia bulat. Otot mata kita bu juga bulat. Makanya bisa buka tutup. Ada otot yang lurus bu di mata kita, makanya bisa kita naik ke atas, ke bawah, ngelirik ke atas, ngelirik ke bawah. Otot mata kita bu ada yang gini, makanya bisa ngelirik kiri, ngelirik kanan, ngelirik. Otot mata kita bu ada yang miring, makanya bisa mereng, ngelirik ke atas, ngelirik ke atas, bisa ngelirik ke bawah. Ibu, kalau mau senyumnya itu berdampak buat kesehatan, senyumnya tidak hanya di mulut dan di bibir ibu, senyumnya di mana? Di mata. Loh, senyum kok di mata? Gimana senyum di mata? Ibu, coba sekarang latihan bu senyum yang benar, biar hati kita sehat jiwa, sehat mental. Ayo bapak-bapak, ayo senyumnya mulai. Yuk senyum, pindah ke mata bu, senyumnya pindah ke mata, matanya ikut tersenyum. Itu senyum yang benar. Kalau senyum hanya di bibir, baru olahraga otot bibir. Tapi senyum yang sampai ke mata, itu baru berdampak. Tubuh kita mengeluarkan hormon bahagia. Jadi senyum di mata bu, itu senyum tulus. Kan ada senyum bohong-bohongan ya, senyum pura-pura. Ternyata bu, hadiah dari Allah bu. Mau kita senyum pura-pura atau senyum betulan, dampak bagi tubuh tetap sama. Tapi tentu yang lebih baik adalah yang senyum tulus, karena bagi jiwa, orang yang tulus pasti hatinya tenang. Masa ada bu orang marah-marah sambil senyum? Nah kan susah. Orang ngedumel sambil senyum. Jadi senyum itu bu menular. Katanya ilmu energi, orang yang bahagia bu nular ke orang lain. Orang yang sedih juga
nular. Jadi ibu-ibu sudah benar berada di sini, bertemu orang-orang yang semuanya punya tujuan sama, tujuan ibadah, tujuan sehat. Insya Allah kalau saya bisa ngelihat Bu, kalau malaikat itu kelihatan Bu, saya pasti ngelihat malaikat di sebelah kanannya ibu-ibu itu semua tuh lagi sibuk Bu, lagi sibuk nyatet. Ibu Ani datang ke sini melangkahkan kaki ke majelis ilmu, keluar rumah baca bismillah, mendengarkan ceramah, tersenyum kepada saudaranya, sudah sedekah. Wih, banyaknya Bu catatannya sudah. Padahal kita baru saja beraktivitas sehari dari pagi sampai malam Bu. Ayo Bu, bikin. Malaikat itu nggak bisa diem Bu, suruh dia catat terus kebaikannya Ibu. Tapi kalau senyum aja, tambahin dong Bu. Tadi waktu saya mengucap salam, salam. Berarti ibu dan saya saling mendoakan. Salam berarti keselamatan. Coba Bu, kita disuruh saling mendoakan selamat. Assalamualaikum warahmat dan rahmat warahmatullahi wabarakatuh, berkah. Jadi dalam sebuah salam ada keselamatan, ada berkah, ada barokah. Masya Allah Bu, gampang kan Bu ibadah sehari-hari yang kalau kita lakukan ternyata bernilai pahala. Manfaatkan waktu sisa kita dengan ibadah sederhana tapi bernilai pahala. Senyum dulu, membaca salam, mengucapkan salam. Berapa sudah Bu pahalanya sudah di sini nih? Banyak sudah. Jadi, apalagi ibu-ibu yang bisa kita lakukan untuk mengisi sisa waktu kita yang sangat berharga? Ibu, sehari-hari kan kita sering masak, nyapu, nyuci. Itu langsung aja atau diniatkan Bu? Kalau langsung aja Bu, saya malaikatnya nggak nyatet. Tapi Bu, mulai sekarang Bu, apapun yang kita lakukan, mulai dengan bismillah. Niatkan apa? Niatkan ibadah. Ibu nyapu. Wah, apa ibadahnya nyapu? Rasulullah pernah bilang dalam sebuah hadis, kebersihan. Nih, monggo. Jadi kebersihan itu sebagian dari iman. Masya Allah Bu, bagi orang muslim nyapu Bu, nyapu itu sudah termasuk ibadah. Berarti ibadah nggak cuma sholat, ngaji, apalagi Bu ibadah-ibadah wajib, zakat. Kalau itu memang kita lakukan setiap hari. Tapi ada ibadah muamalah Bu, ibadah muamalah ya itu ternyata pahalanya juga besar. Jadi nanti kalau mau nyapu Bu, niat. Rasulullah bilang kebersihan adalah sebagian dari iman. Nyuci piring Bu, bismillah nyuci piring. Kebersihan sebagian dari iman. Apalagi Bu, gendong cucu Bu, gendong cucu. Beliin cucu kita mainan Bu, itu ibadah nggak Bu? Ibadah. Karena Bu, Rasulullah pernah bilang gini, salinglah kalian memberi hadiah agar kalian saling mencintai. Ngasih mainan cucu, hadiah. Bantuin ibu-ibu misalnya, bantuin anaknya ngomong anak, hadiah. Ibu-ibu, I see ya, ini juga kalau lihat di belakang Bu, itu juga sesuatu Bu, supaya saling mencintai. Alhamdulillah, mosok ngasih mainan aja bernilai ibadah kalau diniatkan ibadah. Banyak, apalagi ya yang belum. Ada tetangga kita Bu, beli motor Bu. Padahal ibu tuh merasa, dulu aku juga pengen loh motor itu. Rasanya mulut saya ini pengen ngomong, ih kerja apa sih? Kok bisa beli motor baru? Ih kerja apa sih? Ibu bisa nggak ngomong kayak gitu ke orangnya? Bisa. Tapi ibu menahan. Aku pengen ngomong tapi aku nggak ngomong. Aku pengen julid tapi aku nahan nggak ngomong. Pengen rasanya aku komentarin motornya tapi aku berusaha nggak ngomong. Itu juga kebaikan. Kok bisa? Karena Rasulullah pernah bilang, berkata yang baik atau diam. Nih, Masya Allah Bu, ternyata
ndak gosip bu, pahala bu. Nanti malaikat di samping kita tuh nyatet, hari ini ibu kepengen ngomentarin motor tetangga tapi nggak jadi, karena ingat hadis Rasulullah, pahala lagi, pahala lagi. Ada lagi bu hadis Rasulullah ya, berbuat baiklah kepada tetangga. Kata malaikat, ibu ini baik loh, nggak ganggu tetangganya. Dicatat lagi bu, ibu Ani nggak jadi ngomentarin motor tetangga, pahala lagi. Apalagi bu, kata Rasulullah bilang gini, orang yang baik adalah yang orang lain itu selamat dari lisannya, dari lidahnya. Jadi bu, menahan diri ndak ngomentarin orang bu, itu sudah mendapat pahala. Ternyata gampang ya bu dapat pahala. Cuman diem aja bu, ndak komentar, ternyata berpahala. Berkata yang baik atau diam. Itu dalam sehari bu, kira-kira malaikat itu sudah berapa tuh nyatetin? Kayak gitu ibu ternyata. Kenapa saya semangat ibu memberi ini? Karena itu sebenarnya nasihat buat diri saya sendiri. Berbagi kebaikan. Semoga nanti menjadi amal jariyah, amal kebaikan. Apalagi ya, apalagi bu, yang sehari-hari sering kita lakukan. Kata Rasulullah, menyingkirkan duri dari jalan itu adalah sedekah. Zaman sekarang nggak ada duri, memang main kemana ada duri? Sebenarnya bukan duri bu, itu adalah kiasan. Maksudnya Rasulullah adalah menyingkirkan sesuatu yang berbahaya untuk orang lain. Ibu beresin mainan cucunya bu, karena kalau itu mobil-mobilan keinjak, ciu, kita bisa kepleset. Pahala nggak bu? Pahala, karena mencegah orang lain jatuh. Masya Allah, seharian cuma ngomong cucu, berapa sudah pahalanya bu? Kalau diniatkan ibadah, innamal a'malu bin niat. Bapak-bapak, waktu mau kesini niatnya sudah, mak aku berangkat ya. Istrinya salim pak, apa kata Rasulullah? Kalau suami dan istri saling bergenggaman tangan, kemudian hadirlah kasih sayang di antaranya, maka berguguranlah dosa-dosanya sampai melepaskan tangannya. Jadi kalau salaman sama suami bu, salaman sama istri, jangan cepet-cepet bu. Kalian pak, assalamualaikum. Lah belum, tunggu dulu, saling dulu lama-lama sampai dosanya berguguran. Salaman aja dapat pahala. Enaknya jadi seorang muslim. Apalagi bu, hari-hari di rumah gosok, nyetrika. Apa pahala orang nyetrika ini? Kalau ibu niat nyetrika bajunya nanti buat suamiku sholat ke masjid, baju yang ku setrika ini biar bersih dari najis, baju yang ku setrika ini biar bersih dari kotoran, dari keringat. Nanti baju ini untuk anakku sekolah. Pahalanya yang mana bu pahalanya? Kalau bajunya dipakai bapak ke masjid, ibu dapat pahalanya enggak? Dapat. Kalau yang pakai ke masjid, ibu dapat enggak pahalanya? Kalau anak pakai baju yang ibu gosok, anaknya pakai ke sekolah. Anak saya ke sekolah menuntut ilmu, bajunya aku yang gosok. Ibu juga dapat pahala kalau niat. Karena bu, kadang bukan niat bu, tumpuan setrika kok udah habis-habis, sudah disetrika kok ada lagi, mainan sudah diberesin kok hamburan lagi, cucu sudah dikasih tahu kok bandel lagi. Bingung ya bu ya, milih ini setiap hari kita tuh jadi milih mainan hamburan. Ibu pilih mana? Pilih ngedumel, pilih cari pahala. Setrika menumpuk, ibu pilih mana? Pilih cari pahala atau kalau ngomel bu, ngomel itu bu, mulutnya juga gerak loh bu. Senyum bu, mulutnya juga gerak. Dua-duanya menggunakan otot wajah. Senyum dan marah itu energinya bu sama, tapi paling berat bu marah. Karena kalau marah bu, tambah otot mata melebar, otot leher bu kencang, otot tangan bu genggam. Itu tegangan tinggi. Tapi kalau senyum bu,
tenang, damai, rileks. Dua-duanya Bu sama-sama mengeluarkan tenaga. Ibu pilih mana? Tenaga dihambur buat ngomel atau tenaganya dihambur buat tersenyum? Sama-sama mengeluarkan tenaga. Kalau bapak-bapak pahalanya Bu banyak Bu, melangkahkan kaki keluar, mencari nafkah. Nafkahnya dipakai untuk makan istri, dipakai untuk makan anak. Padahal kata Rasulullah, sedekah terbaik adalah kepada keluarga. Jadi bapak-bapak itu, Masya Allah, dari 10 tahun kerja, berapa pahalanya bapak sedekah buat istri dan anak, buat biayain sekolah, berapa sudah. Jadi intinya adalah bekerja dengan ikhlas, niat ibadah. Alhamdulillah. Karena Bu, kesehatan jiwa itu lebih susah Bu daripada kesehatan fisik. Kesehatan fisik makan bergizi, tidur cukup, badan enak. Tapi kalau kesehatan jiwa Bu, sudah makan tapi hatinya nggak enak, sudah tidur nyenyak tapi banyak pikiran, malah nggak bisa tidur. Jadi Bu, hidup itu harus seimbang, sehat fisik dan juga sehat secara mental. Nah, ibu-ibu terakhir, tadi kan sudah duduk lama ya Bu ya, kakinya sudah ada yang dilipat, ada yang pegel ya Bu ya. Iya Bu, ayo kita gerak-gerak tapi pakai ibadah Bu. Ibu mau apa? Doa-doa pendek yang diajarkan nabi-nabi kita itu ibu lakukan sambil gerak. Tadi ibu yang nenek yang di masjid tadi sambil ngambilin daun, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ibu mau ngapain? Mau doa apa? Doa favorit saya Bu, doanya Nabi Ayub ketika beliau mendapat cobaan sakit. Jadi kalau Nabi Bu ngeluhnya itu doa, kalau kita sambat. Kalau Nabi dikasih sakit doa, kalau kita dikasih sakit ngeluh. Nabi dikasih sakit Bu malah dikencengin doanya. Kita dikasih sakit Bu tambah kenceng sakitnya. Sudah semangat, pertama cuma sakit gigi, tapi lama-lama sakit gigi nggak bisa tidur jadi pusing, sakit kepala tambah gampang marah, nambah kemana-mana tambah banyak. Tapi kalau Nabi Bu dikasih sakit, tambah dikencengin doanya. Ya Bu, boleh Bu, latihan-latihan Bu. Kakinya boleh maju Bu, boleh juga dilipat. Ibu senangnya gimana? Maju. Oke. Ini doa Nabi Ayub Bu. Robbi inni masani yadurru wa anta arhamar rahimin. Ya Allah, Robbi inni masani yadurru wa anta arhamar rahimin. Ya Allah, aku ditimpa penyakit. Jadi kita tuh memang sedang sakit, tapi Allah adalah yang maha penyayang di antara para penyayang. Jadi sakit itu adalah wujud, salah satu wujud dari kasih sayang Allah. Bu, sebelumnya dulu saya pernah ngajarin ibu tepuk-tepuk di tangan, di ini Bu. Kenapa ini Bu? Ini pembuluh darahnya besar Bu. Nih, ini ada nadi kita, ini juga besar. Lihat Bu, ini juga pembuluh darah besar. Pembuluh darah besar ini artinya pembuluh darah yang membawa makanan, membawa zat gizi, membawa oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Kita bantu kerja jantung dengan cara menepuk. Tapi sebelumnya Bu, main-main sebentar dulu ya. Bu, monggo Bu, bantu saya. Jadi gini, kalau saya bilang kanan berarti tepuknya ke kanan ya Bu. Kalau saya bilang kiri, tepuknya ke kiri. Kalau dibilang atas, tepuknya di atas. Kalau bilang bawah, tepuknya bawah. Kalau depan, tepuknya di depan. Kalau belakang, tepuknya di belakang. Gampang ya Bu? Gampang. Yuk. Kanan, kanan, kanan. Kiri, kiri, kiri. Kanan, kiri, kanan, kiri. Aku sudah tahu. Bisa Bu? Siap. Tapi itu latihan Bu, sekarang beneran. Ayo, 1, 2, 3. Kanan, kanan, kanan. Kiri, kiri, kiri.
kanan kiri, aku sudah tahu. Atas, atas, bawah, bawah, bawah. Atas, bawah, aku sudah tahu. Atas sudah, bawah sudah, kanan kiri sudah, yang belum. Depan, 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 belakang, belakang, belakang. Depan, belakang, depan, belakang, aku sudah tahu. Ibu, keuntungannya Bu, sendi kita itu bergerak. Ya kan Bu, kalau kita tepuk kan bergerak nih sendi. Kemudian kegunaan kedua Bu, di telapak tangan kita itu banyak saraf Bu. Tangan kita itu lebih sensitif daripada bagian tubuh lain. Kita bisa pegang panas, dingin, kasar, halus, hangat, lembut itu melalui jari tangan. Kalau kita sentuh pakai ini Bu, punggung tangan itu kurang sensitif. Karena telapak tangan kita itu sarafnya sangat banyak. Makanya kalau kita tepuk-tepuk Bu, ini mengaktifkan supaya sistem saraf kita itu lebih sehat. Sekarang Bu, kita tepuk-tepuk bagian tangan, kaki menggunakan zikirnya atau doanya Nabi Ayub. Baca doanya, saya pandu tepuknya Bu. Ani masanya dulu wa anta arhamur rahimin. Siap Ibu. 1, 2, 3. Allahumma anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. 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 Lipat paha Ibu, ini pembuluh darah besar. Allahumma anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Allahumma anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Allahumma Allahumma anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah. Keringetan Bu. Hidup doang keringetan ya berarti. Ibu, kalau sesuai usia kita itu aktivitasnya teratur, terukur sesuai umur. Ternyata cuma tepuk-tepuk kok gobios. Tepuk-tepuk tapi berkeringat. Tepuk-tepuk aja tapi badannya sudah merasa lebih seger. Gampang Bu? Dapat aktivitas fisiknya, dapat pahala zikirnya, dapat pahala doanya. Semoga Allah menyembuhkan keluhan ibu-ibu seperti Allah menyembuhkan penyakitnya Nabi Ayub. Ibu-ibu, terima kasih banyak. Ibu-ibu sudah memberi kesempatan kami berbagi. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai senyum Ibu. Iya, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalaupun ada kebaikan itu semuanya dari Allah. Tapi kalau ada kekurangan Ibu, itu murni dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Tri yang sudah memberikan kesehatan resep kesehatan bagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan capek ya Bu. Sehat ya Bu ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini tidak berhenti sampai di sini. Mungkin bulan depan atau depannya lagi, apabila kita tidak ada kegiatan lain, insya Allah kita ketemu lagi. Marilah kita tutup dengan doa penutup.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara demi acara sudah terselesaikan. Saya selaku pembawa acara saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan saya, dan mudah-mudahan tetap sehat, murah rezeki, dan selalu rajin di pengajian LKS LU ini. Mari Ibu kita tutup dengan pembaca hamdan alhamdulillahirabbil alamin. Untuk makan siang bisa di Sorong aja ya. Kita setelah makan siang nanti kita bagian gimana ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.